Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah kesempatan bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengakhiri pertemuannya dengan membaca surah Al-Asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertemuan yang beliau lakukan melainkan diakhiri dengan surah Al-Asr. Karena surah Al-Asr ini merupakan salah satu surah dalam Al-Quran, terpendek di dalam Al-Quran, yang banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surah Al-Asr? Wal 'asri, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan atas nama waktu? Ternyata selain untuk menarik perhatian kepada kita akan pentingnya waktu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa jangan sampai bermain-main dengan waktu. Pantas para hukama berkata, al-waqtu kasyayf illam qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kalian tidak pandai menggunakan waktu, maka kalian akan dipenggal oleh pedangnya waktu. Waktu merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu dinamis. Hari ini tentu berbeda dengan hari kemarin. Hari esok juga tidak sama dengan hari ini. Bukankah kita berubah sesuai dengan tuntutan waktu? Dulu kita menjadi seorang anak yang lucu. 17 tahun menjadi seorang gadis nan ayu, laksana kembang penuh madu. Semua kumbang datang merayu, semua kumbang mengucapkan I love you. Akan tetapi ketika sudah berumur 71 tahun ke atas, gigi tinggal satu, pandangan sudah sayu, hidung sering kena penyakit flu. Jangankan kumbang datang merayu, pendamping hidup pun kadang bilang entar dulu. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga adalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Keempat adalah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu.
Dan yang kelima adalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Bagaimana supaya tidak merugi ketika kita mengisi waktu? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman agar kita tidak merugi ketika mengisi waktu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam ayat pertama, wal asri, demi waktu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Bagaimana supaya kita tidak merugi? Yang pertama adalah ajaran Allah dalam surah Al-Asr ini, alladzina amanu, menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, dikala ia mendapatkan anugerah, kenikmatan dari Allah, ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anugerah tersebut tidak menyebabkan dirinya menjadi orang yang merugi. Orang yang beriman, dikala ia terkena musibah, dikala ia terkena cobaan, bencana yang menghampirinya, ia selalu bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak akan merugi ketika mendapatkan musibah dan petaka itu. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat boleh jadi ketika ia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia malah kufur. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia malah frustasi. Ia malah menggantungkan diri, bunuh diri, dan menjauhi ilahi, na'udzubillahi min zalik. Pantas Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, beliau menanamkan nilai-nilai keimanan kepada umat manusia saat itu. Memberantas tirani, kemusyrikan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita tidak akan merugi ketika kita memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bersifat fluktuatif, kadang berkurang dan kadang bertambah. Yazidu bil mudzakarah. Iman itu bisa bertambah manakala kita mudzakarah. Iman bisa bertambah manakala kita berada di majlis ta'lim. Iman bisa berkurang manakala kita berada di majlis ta'lazim. Iman bertambah ketika kita berguru kepada al-mukarram. Akan tetapi iman berkurang ketika kita dekat dengan al-mugarrang. Kadang-kadang kita menjadi hamba Allah yang saleh, tapi kadang-kadang kita menjadi hamba Allah yang taleh. Ini sifat iman yang bersifat fluktuatif, yang harus kita bina, pelihara, dan kemudian kita maksimalkan dengan kajian-kajian keagamaan yang baik seperti kesempatan pada malam hari ini. Yang kedua, supaya kita tidak merugi dalam mengisi waktu adalah wa'amilus salihat, beramal saleh. Punya karya yang nyata, punya kualitas kerja, punya produktivitas kerja. Karena iman pada hakikatnya diwujudkan dengan amal yang nyata, atau lebih disebut dengan konsep amal soleh.
Islam tidak mengajarkan seseorang dengan alasan iman duduk termenung, berpangku tangan, meminta-minta. Islam tidak mengajarkan dengan alasan iman, kemudian dia tidak peduli dengan kehidupan nyata. Islam tidak mengajarkan dengan alasan iman, kita tidak memiliki produktivitas kerja. Suatu riwayat diceritakan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu ada seorang pemuda duduk termenung, berpangku tangan, meminta-minta, memohon rizki kehadirat Allah tanpa berusaha dan bekerja. Kemudian pemuda tersebut didekati oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Dengan merah muka padam, seraya Umar bin Khattab membentaknya, "Ya syabab, la yaq'udanna ahadukum an talabir rizqi wa huwa yaqul, Allahumma rzuqni wa qad 'allamtani ana samaa la tanzur tadhhab wa la fiddah." Wahai pemuda, tidak pantas kau duduk termenung berpangku tangan memohon rizki kepada Allah tanpa berusaha dan bekerja. Padahal engkau tahu langit tidak akan menghujankan emas dan tidak akan menghujankan dirham tanpa berusaha dan bekerja. Ini merupakan bahwa konsep iman dan amal soleh itu bagaikan sebuah keping yang tidak terpisahkan. Hilang yang satu menandakan tidak bernilai yang sebelahnya. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa karakteristik mukmin yang sesungguhnya adalah ruhbanun fil lail wa fursanun bin nahar. Jikalah malam bagaikan rahib-rahib, tapi ketika siang fajar menyingsing bersimbah keluh, berpeluh keringat, mencurahkan segenap potensi untuk bekerja, berusaha dan berkarya. Rasulullah SAW dikala usia muda masih senja beliau menjadi peternak. Dikala usia remaja beliau berdagang. Dikala usia dewasa beliau menikah dengan saudagar kaya raya bernama Khadijah. Dikala usia 40 tahun beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan kesuksesannya menjadi seorang pemimpin agama, menjadi pemimpin negara. Ketika itu beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mencontohkan betapa orang yang beriman itu dipertaruhkan wujud nyatanya, mau bekerja atau tidak bekerja. Ketiga, ketika kita tidak merugi dalam mengisi waktu adalah watawasaw bil haqq, saling menebar tausiah yang hak, saling memotivasi kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran terhadap sesama. Dalam arti menjadi penebar ilmu, penyampai kebenaran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun dirasa pahit. Qulil haqq walau kana murran. Kemudian supaya kita tidak merugi dalam mengisi waktu adalah watawasaw bis sabr. Saling memotivasi, menebarkan nilai-nilai kesabaran. Pentingnya nilai-nilai kesabaran ini sampai dalam konsep barat. Kesabaran ini menurut konsep barat ditemukan 80% orang yang sukses bukanlah karena kecerdasan intelektualnya. Bukan karena kecermelangan intelektualnya. Akan tetapi mereka yang memiliki kecerdasan secara emosional, dan kecerdasan emosional itu memiliki nilai kesamaan dengan konsep kesabaran yang diperkenalkan dalam Al-Quran Al-Karim. Lebih dari itu, Islam mengajarkan sedikitnya ada 3 ranah kesabaran.
Yang pertama adalah as-sabru bit-ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menegakkan kebaikan, ketika menyebarkan ilmu, ketika mentaati segala peraturan. Ini sabar yang pertama. Di situ membutuhkan mentalitas sabar. Karena kalau tidak sabar, berjalan di atas kebaikan bagaikan berjalan di atas duri yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Disitulah kita perlu kesabaran. Maka bagi adik-adikku yang lagi mencari ilmu, mengejar cita-cita dalam melangkah menuju kebaikan itu, perlu ditopang dengan ruh kesabaran yang kuat. Sabar ketika taat. Yang kedua, konsep sabar adalah as-sabru bil musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Kadang-kadang bahagia dikejar lari, tetapi derita datang menghampiri. Terkadang kita ingin mendapatkan yang baik-baik, akan tetapi kita mendapatkan yang buruk-buruk. Dalam kondisi seperti ini, maka mentalitas sabar harus dipersiapkan. Sabar ketika tertimpa musibah, ujian dan cobaan. Itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga, konsep sabar adalah as-sabru bil ma'siyah. Sabar ketika menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu begitu menggoda dengan berbagai romantika yang menggiurkan. Kalau kita tidak sabar, maka boleh jadi kita akan tergusur, bahkan tergeser oleh nilai-nilai ketidakbaikan. Itulah sabar ketika menghindari kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang senantiasa beramal saleh, melakukan aktivitas yang baik, dan menjadi pribadi-pribadi yang saling motivasi dalam kebaikan, kebenaran, dan saling memotivasi dalam kesabaran. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dalam mengisi waktu, bukan hamba Allah yang merugi ketika mengisi waktu. Dan semoga kita menjadi surah Al-Asr berjalan, yang mampu memahami, mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, sehingga puncaknya mengamalkan surah Al-Asr ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.